Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Tommy. Alhamdulillah kita sekarang bisa ketemu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya, Bu Cynthia ya. Eh, Kemarin kan kita sudah WhatsAppan, katanya Ibu mau ngobrol dengan saya terkait Iya, permasalahan-permasalahan Ibu di sekolah ya. betul sekali, Pak Tommy. Banyak sekali Eh, sebenarnya permasalahannya, Pak Tommy. Saya sampai bingung mau menceritakan yang mana. Oke, 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 oke. Nah, tujuan dari pembicaraan ini apa sih tujuan yang Ibu Cynthia cari dari pembicaraan yang akan kita laksanakan ini? Oke, terima kasih banyak Pak Tommy sebelumnya ya. Telah Oke. meluangkan waktu nih untuk berbicara dengan saya, Pak. Ya, Jadi ya. begini Pak, tujuan dari pembicaraan kita, obrolan kita hari ini sih, saya menginginkan kita bisa saling sharing Pak, ngobrol-ngobrol terkait dengan permasalahan saya tentu saja, yang mana nanti di akhir pertemuan ini mungkin nanti kita akan sama-sama bisa untuk memberikan solusi terkait permasalahan saya. Dan saya juga berharap Bapak bisa membimbing saya, menuntun saya dalam menemukan solusi dari hasil coaching hari ini, Pak. Siap, siap. Oke, terima kasih Bu. Terus apa sih yang ingin Ibu capai dari tujuan pembicaraan ini? Yang Ibu ingin Ibu capai Yang saya ingin capai, ya dari tadi hasil Pak, sharing ini? Hmm, ya saya ingin ingin mendapatkan mendapatkan sebuah solusi ya? solusi, betul. Ingin mendapatkan Oke, sebuah solusi atas permasalahan yang sekarang ini saya hmm, alami, seperti itu oke, Pak. oke. Siap, siap. Nah, dari sharing sekarang kita hari ini dan supaya kita mendapatkan solusi, apa yang ingin Ibu utarakan tentang permasalahan Ibu itu? Sebenarnya ada banyak sih Pak ya Oke. permasalahan, baik itu permasalahan di rumah seperti tadi maupun permasalahan di sekolah. Permasalahan di sekolah juga menumpuk sekali. Saya klasifikasikan saja ya berdasarkan tingkat urgensitasnya. Yang paling Betul, betul. urgent itu ya, yang paling urgent ini permasalahan krusial yang sekarang menimpa saya adalah sebenarnya bukan hanya menimpa saya juga Pak, menimpa beberapa rekan kerja saya gitu. Di Hmm, mana sekolah kami ini termasuk ke dalam kategori sekolah kecil, Pak. Di hmm, mana jumlah pendidik itu masih terbatas jumlahnya, hanya 24 sampai 26, saya lupa jumlah pastinya, 26 orang, Pak, gitu. 26 Jika di orang. total ya dengan TU dan Caraka total keseluruhan itu ada 38. Nah, Hmm, kemudian permasalahannya itu adalah ternyata komposisi antara jumlah pendidik dengan peserta didik itu tidak seimbang gitu. Hal hmm, ini ya, nantinya ya berpengaruh terhadap beban kerja dari pendidik, di mana pendidik itu bukan hanya saya, tapi rekan-rekan kerja saya itu mendapatkan porsi jam mengajar di atas rata-rata gitu. Biasanya kan rata-rata kalau bisa dirata-ratakan ya Pak ya jumlah ngajar guru di tingkat SMA itu rata-rata 24 sampai 30 jam. Nah, sementara kalau di tempat saya mengajar itu hampir seluruh guru mendapatkan jam mengajar di atas 36. Bahkan ada wow, juga guru yang sampai mengajarnya itu 43 awalnya gitu. Sebelum dia menyerahkan jam mengajarnya ke orang lain, jam mengajarnya itu hampir 43. Sementara kan batas maksimal 1 minggu itu kan 41 ya gitu. ya, Belum lagi ditambah dengan tugas-tugas tambahan. Seperti itu Pak. Nah, hmm, alhasil jadi motivasi guru-guru itu jadi menurun Pak. Karena apa? Karena beban kerja yang sangat banyak gitu Pak. oke, oke. Nah, ternyata tugas mengajar Ibu Cynthia terlalu berlebihan bersama rekan-rekan kerjanya. Betul sekali. Nah, benar-benar. Nah, dari apa namanya
tugas tambahan banyak, jumlah jam mengajar Bu Sintia berlebihan, ditambah lagi tugas tambahan sebagai wakase kurikulum dan sebagainya. Nah, bagaimana sih perasaan Ibu tentang tugas tambahan sama jam mengajar tambahan ini yang terlalu dibebankan atau terlalu berat atau terlalu berlebihan menurut Ibu? Perasaan Ibu gimana sih Perasaan menghadapinya ya Pak, saat kalau dapatkannya? bertanya tentang perasaan, perasaan saya campur aduk Pak. Terkadang saya menikmati, terkadang juga saya merasa terbebani, tergantung Iya, dari situasi dan kondisi gitu. Menikmati dikala saya mengajar, melihat anak-anak saya yang memang butuh ilmu, butuh motivasi dari saya, seketika saya menjadi semangat kembali gitu. Tapi ada kalanya juga saya merasa hal ini tuh adalah sebuah beban gitu, di mana ada suatu momen di mana saya merasa bahwa tugas saya tuh seakan-akan menumpuk Pak. Saya belum menyelesaikan tugas A, tapi harus dibebankan lagi oleh tugas B. Padahal yang A juga belum beres gitu. betul. Kemudian juga belum beres tugas B, harus datang lagi tugas C Tugas cek, gitu iya. Pak. Jadi menumpuk ya, Bu, Dan ya? bertubi-tubi tugasnya dan ini tuh membuat saya tuh lelah secara fisik, batin juga. Belum lagi juga sekarang saya ini curhat bener ya Pak ya. Belum lagi juga sekarang saya sedang mengikuti kegiatan grup penggerak Pak, di Hmm, mana kita ketahui bersama bahwa kita harus strong ya Pak ya di dalam grup penggerak ini dengan mengerjakan berbagai macam tugas dengan durasi waktu, deadline waktu tertentu gitu. betul betul. Ya begitulah Pak. Jadi saya merasa ya tadi eh, kadang fisik dan mental saya juga terguncang. Nah, sekarang kan, Ibu Cynthia sudah banyak pekerjaannya nih, terus ada juga pelatihan-pelatihan yang harus Ibu sudah selesaikan. Apakah Betul. apa Ibu membutuhkan motivasi juga gitu? Motivasi tentu saja Pak. Apa Bapak gimana Pak? Pak Tommy, saya ingin Pak Tommy memberikan motivasi kepada saya Pak. Apakah ada Tetap kata-kata semangat, mutiara? gitu. Iya iya. Nah nah dari permasalahan yang sudah Ibu hadapi ya, dari, kurangnya motivasi dari yang lain, terus Betul. beban jam mengajar Ibu berlebihan, tugas tambahan Ibu berlebihan, terus juga banyak yang urgent juga tugas-tugasnya. Terus apakah guru-guru lain juga ada bantuan dari guru-guru lain gitu maksudnya? Apa ada bantuan dari guru-guru lain atau motivasi dari guru lain atau dari kepala sekolah gitu? Seperti itu. Apakah ada gitu? Apa ada? Oke, kalau untuk tugas pokok mengajar, tidak ada, karena guru-guru Hmm, lain juga sama ya Pak, sama. dibebankan Iya. ya dengan jam mengajar yang di atas rata-rata. Tapi kalau misalkan untuk tugas tambahan nih Pak ya, ketika Hmm, misalkan ada kegiatan A, koordinatornya misalkan taruhlah saya gitu. Alhamdulillahnya teman-teman yang lain ikut turut serta membantu pekerjaan saya gitu. Jadi kalau misalkan untuk tugas tambahan banyak bantuan dari rekan-rekan kerja yang ada di lingkungan instansi saya mengajar gitu. Alhamdulillahnya sih itu sih rekan kerja saya kooperatif dan bisa diajak kolaborasi. alhamdulillah. Nah, terus Bu Cynthia, langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan dari permasalahan Ibu yang tadi yang beban tugasnya terlalu berat, tugas Hmm, tambahannya terlalu banyak, beban jam mengajarnya terlalu banyak seperti itu. Ada nggak langkah-langkah yang akan Ibu lakukan gitu untuk untuk Oke, menyelesaikan permasalahan? langkah-langkah yang akan saya lakukan ya Pak ya. Tentu saja yang pertama sebenarnya langkah ini pernah saya tempuh sih Pak. Hmm, Yang pertama itu saya sudah berkoordinasi dengan bagian kurikulum terkait dengan jam mengajar. ya, Terus juga dari kurikulum sudah pernah dikonsultasikan juga kepada kepala sekolah dan
dari sekolah sudah diajukan untuk pengajuan, bukan pengajuan apa ya? Mungkin ya pengajuan guru-guru baru ya, guru-guru yang nanti akan mengajar di sekolah kita gitu Pak, karena di sini ada beberapa guru yang memang jam mengajarnya itu di luar batas dari yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Nah, guru-guru tersebut mata pelajaran tersebut diakomodir oleh pihak sekolah untuk diajukan nanti ke pihak KCD. Oh, jadi langkah-langkahnya terus untuk seperti memotivasi, ya untuk memotivasi rekan kerja juga sudah saya lakukan ya Pak ya. Saya sudah mencoba untuk memotivasi rekan kerja dari berbagai kalangan dengan berbagai tindakan juga. Tentu saja berbeda ya antara rekan kerja yang sudah senior dengan rekan kerja yang seumuran. Tentu perlakuannya harus berbeda ya Pak ya. Ketika kita ingin memberikan sebuah semangat atau sebuah motivasi. Itu Pak yang sudah saya lakukan. Saya tanggap langkah-langkah Ibu sangat bagus sekali ya. Ternyata koordinasi dengan bidang kurikulum, terus juga konsultasi kepada kepala sekolah, terus memotivasi kepada guru-guru lain agar mereka tetap semangat dalam mengajarnya walaupun beban tugas mereka berlebihan itu ya Bu. Nah, Betul Pak. dari langkah-langkah yang Ibu ambil ini, menurut Ibu level keberhasilannya itu di angka berapa? 1 sampai 10. Level keberhasilan dari langkah-langkah Ibu menurut Ibu? 8 sih Pak. Oke, 8. Level keberhasilannya di angka 8. Apakah akan ditingkatkan lagi misalnya levelnya setelah nanti Ibu menghadapi permasalahan setelah menjalankan langkah-langkah tersebut misalnya ada yang kurang nih ternyata langkahnya ada yang kurang sedikit supaya levelnya bertambah supaya lebih sukses lagi gitu. Ada nggak? Ada tambahan Tentu nggak saja Pak. langkah-langkahnya? Ada tambahan Lebih langkah-langkah ya. Sejauh ini sih langkah-langkah supaya angkanya lebih langkah-langkah tinggi. yang saya terapkan hanya itu sih Pak. Terus juga tadinya saya ingin mencoba kalau untuk pribadi ya Pak ya, karena saya merasa terbebani dengan berbagai macam tugas. Saya ingin mendapatkan motivasi dari ahlinya mungkin ya Pak ya. Mungkin butuh psikolog. Butuh psikolog. Nah, bisa dicoba juga sih Bu. Atau healing mungkin Pak. Healing juga susah Pak. Nah, Sabtu Minggu kadang suka banyak kerjaan. Di saat mau liburan ternyata ada kerjaan yang harus diselesaikan. Ya, mungkin Boleh next juga time sih. saya akan mengambil cuti Pak. Cuti Nah, dari sebenarnya segala kalau aktivitas. kita ke psikolog itu lebih enak sih Bu. Kita bisa lebih leluasa lagi ngobrol dengan psikolog. Nanti perasaan kita akan lebih terbuka lagi karena mereka itu ahlinya dalam membongkar semua perasaan gitu. Bisa juga nanti luangkan aja waktunya ke psikolog. Oke. Terima kasih Pak saran masukannya. Siap-siap. Langkah-langkah yang Ibu lakukan sebenarnya itu sudah sangat baik sekali. Saya juga akan melakukan langkah-langkah seperti itu sih Bu. Kalau misalnya tugas tambahan saya terlalu banyak, terus beban kerja atau jam mengajar kita terlalu banyak, tidak sesuai dengan kapasitas. Ya, yang pertama saya akan lakukan seperti Ibu juga gitu, melakukan koordinasi, konsultasi ke kepala sekolah, mengajukan guru baru juga. Nah, tapi yang saya tahu untuk untuk menambahkan guru baru kepada sekolah, gitu ya, itu ada aturan. Halo Pak. Maaf, gangguan. Ada. Nah, ada aturan-aturan tertentu yang harus dilaksanakan, seperti misalnya ada tugas atau ingin belanja pegawai. Nah, kan kalau di BOS gitu ya, bantuan operasional sekolah, itu ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dilakukan, seperti belanja pegawai. Nah, sekarang Kabupaten Subang itu belanja pegawai itu harus memenuhi syarat seperti dia itu harus memiliki sertifikat pendidik terlebih dahulu.
Nah, jadi kalau nggak punya sertifikat pendidik itu tidak boleh mengajar. Terus juga selain sertifikat pendidik, terus juga setelah apa namanya? Selain sertifikat pendidik, itu harus melihat anggaran sekolahnya dulu juga. Apakah sudah cukup anggaran sekolahnya atau tidak untuk belanja pegawai. Nah, kemarin Kementerian Pendidikan kita sudah menerapkan aturan bahwa anggaran untuk belanja pegawai itu harus maksimal 50% dana yang diberikan. Jadi sudah gede tuh untuk honor belanja pegawai. Nah, mungkin kalau kepala sekolah ibu sudah ada anggaran lain selain belanja pegawai, nah dari 50% itu berarti anggaran lain, 50%-nya lagi itu anggaran belanja pegawai. Kita lihat aja ke aplikasi Arkasnya, apakah belanja pegawainya sudah 50% atau belum. Nah, kalau belum, itu bisa menambah belanja pegawai atau bisa menambah guru baru. Nanti ibu bisa obrolkan lagi dengan terutama bendahara sekolah dulu. Ke bendahara sekolah dulu, melihat anggaran sekolahnya, apakah memadai untuk belanja pegawai atau belum. Nah, kalau memadai, lalu diobrolkan lagi dengan kepala sekolah. Itu cara dari saya, itu saran dari saya seperti itu sih Bu. Jadi kita lihat anggarannya dulu. Nah, setelah anggarannya ternyata ada untuk belanja pegawai, nah barulah kita mencari kandidat guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik supaya belanja pegawainya itu bisa dianggarkan. Nah, kalau dia tidak punya, itu tidak akan bisa. Seperti itu. Itu saran dari saya sih Bu, seperti Ya, itu. terima kasih Pak Tommy atas masukan dan sarannya. Hmm. Pastinya membantu sekali. Nanti akan coba saya sampaikan dulu nih perihal ini kepada bendahara bos ya terkait dengan tadi alur-alur sistematika dalam perekrutan guru baru mungkin ya Pak ya Ya, gitu. betul. Iya. Itu sih Bu. Nah, sekarang setelah ngobrol dengan saya nih Bu, apakah perasaan Ibu sudah ngemplong atau masih ada Tentu saja Pak. unek-unek lagi yang ingin disampaikan? Oke, tentu saja Pak. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan dan saya juga menjadi dapat motivasi ya Pak ya. Terus juga saya Amin, mendapatkan amin. insight baru terkait dengan bagaimana tata kelola atau tata cara dalam perekrutan guru gitu. Nantinya mungkin saya akan aplikasikan ke dalam lingkungan kerja saya. Seperti itu Pak. Oke, siap. Tetap semangat Bu Sintia ya. Iya, Alhamdulillah sama-sama pembicaraan Pak. sekarang Terima kasih. sudah selesai ya. Semoga permasalahan-permasalahan Ibu bisa diselesaikan dengan baik. Kita selesaikan dulu sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy. Sama-sama. Oke. Halo Bu Sintia. Halo Pak Tommy. Nah, apa sih yang Ibu Sintia rasakan pada saat coaching yang sudah kita laksanakan tadi? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Tommy. Jadi yang saya rasakan tadi ketika coaching, saya merasa diperlakukan seperti mitra ya Pak ya, kedudukannya setara gitu. Tidak ada menggurui, tidak ada yang digurui gitu. Bahkan tadi juga Pak Tommy sudah berhasil menuntun saya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang saya alami seperti itu. Gitu terus juga apalagi ya Pak ya, rasanya senang karena saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Gitu. Siap. Terima kasih Bu Sintia. Sama-sama, kita masuk ke